Soal fee tadi juga kan dibahas, Mas. Total kalau dikalkulasi ini 3,9 M ya. Dari dari penyelidikan kemudian penyidikan fee-nya. Tadi JPU pernah bilang bahwa silakan dibuktikan kalau itu memang dari uang pribadi eh, pihak klien Anda. Ya, tadi ada 3 argumentasi hukum ya sebenarnya yang tadi sudah saya jelaskan kalau kita simak bersama-sama. Pertama, di pasal 21 Undang-Undang Advokat itu diatur secara tegas advokat punya hak untuk menerima honorarium. Itu tegas sekali diatur. Dan itu berdasarkan kesepakatan tentu saja dengan klien. Klien kami ada 3 orang. Poin yang kedua, kami juga memahami dan kami tidak mau kalau sumber honorarium tersebut misalnya kalau dalam konteks ini ya dari Kementan. Makanya sejak awal ketika saya berkomunikasi dengan Pak Kasdi pada saat itu, dengan Pak SEL juga dan dengan Pak Hatta juga, itu kami sampaikan bahwa tidak ada dasar hukumnya kalau sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi. Responnya pada saat itu, ya, sumbernya dari dana pribadi. Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum dan menegaskan di sana, itu salah satu prinsip integritas dalam pendampingan hukum, bahwa klien memastikan sumber pembayaran honorarium itu adalah dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana. Itulah yang kami ketahui pada saat itu. Dan sampai dengan sekarang itu yang kami ketahui tentu saja. Kalaupun ada yang lain di luar pengetahuan kami, tentu itu di luar domain kami untuk bisa melakukan pengecekan lebih lanjut. Dr. tapi fee itu kan untuk tiga terdakwa, 3 tersangka itu siapa sih yang transfer ke lembaga hukum, Mas Ferry? Saya pikir tentu tidak perlu dijawab secara lebih teknis ya. Tadi fakta-fakta di persidangan sudah cukup jelas. Poin utamanya sebenarnya, tadi salah satu majelis hakim juga mengatakan kalau kita ingat bahwa honorarium itu adalah hak Anda sebagai lawyer. Itu salah satu majelis hakim secara clear mengatakan seperti itu. Karena ada pekerjaan jasa hukum yang dilakukan. Dan bahkan ada penegasan terakhir terkait dengan pengetahuan kami tentang sumber dananya. Dan pengetahuan kami seperti yang saya jelaskan tadi itu berasal dari pribadi dan sumber yang sah. Dan itu disampaikan secara eksplisit dan kemudian dituliskan juga dalam perjanjian seperti itu. Soal fee tadi juga kan dibahas, Mas. Total kalau dikalkulasi ini 3,9 M ya. Dari dari penyelidikan kemudian penyidikan fee-nya. Tadi JPU pernah bilang bahwa silakan dibuktikan kalau itu memang dari uang pribadi pihak klien Anda. Ya, tadi ada 3 argumentasi hukum ya sebenarnya yang tadi sudah saya jelaskan kalau kita simak bersama-sama. Pertama, di pasal 21 Undang-Undang Advokat itu diatur secara tegas advokat punya hak untuk menerima honorarium. Itu tegas sekali diatur. Dan itu berdasarkan kesepakatan tentu saja dengan klien. Klien kami ada 3 orang. Poin yang kedua, kami juga memahami dan kami tidak mau kalau sumber honorarium tersebut misalnya kalau dalam konteks ini ya dari Kementan. Makanya sejak awal ketika saya berkomunikasi dengan Pak Kasdi pada saat itu, dengan Pak SEL juga dan dengan Pak Hatta juga, itu kami sampaikan bahwa tidak ada dasar hukumnya kalau sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi. Responnya pada saat itu, ya, sumbernya dari dana pribadi.
Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum dan menegaskan di sana itu salah satu prinsip integritas dalam pendampingan hukum bahwa klien memastikan sumber pembayaran honorarium itu adalah dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana. Itulah yang kami ketahui pada saat itu. Dan sampai dengan sekarang itu yang kami ketahui tentu saja. Kalaupun ada yang lain di luar pengetahuan kami, tentu itu di luar domain kami untuk bisa melakukan pengecekan lebih lanjut. Prof. Fedy, tapi fee itu kan untuk tiga terdakwa, tiga tersangka itu siapa sih yang transfer ke lembaga hukum, Mas Fedy? Saya pikir tentu tidak perlu dijawab secara lebih teknis ya. Tadi fakta-fakta di persidangan sudah cukup jelas. Poin utamanya sebenarnya, tadi salah satu majelis hakim juga mengatakan kalau kita ingat bahwa honorarium itu adalah hak Anda sebagai lawyer. Itu salah satu majelis hakim secara clear mengatakan seperti itu. Karena ada pekerjaan jasa hukum yang dilakukan. Dan bahkan ada penegasan terakhir terkait dengan pengetahuan kami tentang sumber dananya. Dan pengetahuan kami seperti yang saya jelaskan tadi itu berasal dari pribadi dan sumber yang sah. Dan itu disampaikan secara eksplisit dan kemudian dituliskan juga dalam perjanjian seperti itu. Soal fee tadi juga kan dibahas, Mas. Total kalau dikalkulasi ini 3,9 M ya. Dari penyelidikan kemudian penyidikan fee-nya. Tadi JPU pernah bilang bahwa silakan dibuktikan kalau itu memang dari uang pribadi pihak klien Anda. Ya, tadi ada 3 argumentasi hukum ya sebenarnya yang tadi sudah saya jelaskan kalau kita simak bersama-sama. Pertama, di pasal 21 Undang-Undang Advokat itu diatur secara tegas advokat punya hak untuk menerima honorarium. Itu tegas sekali diatur. Dan itu berdasarkan kesepakatan tentu saja dengan klien. Klien kami ada 3 orang. Poin yang kedua, kami juga memahami dan kami tidak mau kalau sumber honorarium tersebut misalnya kalau dalam konteks ini ya dari Kementan. Makanya sejak awal ketika saya berkomunikasi dengan Pak Kasdi pada saat itu, dengan Pak ECL juga dan dengan Pak Hatta juga, itu kami sampaikan bahwa tidak ada dasar hukumnya kalau sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi. Responnya pada saat itu, ya, sumbernya dari dana pribadi. Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum dan menegaskan di sana, itu salah satu prinsip integritas dalam pendampingan hukum, bahwa klien memastikan sumber pembayaran honorarium itu adalah dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana. Itulah yang kami ketahui pada saat itu. Dan sampai dengan sekarang itu yang kami ketahui tentu saja. Kalaupun ada yang lain di luar pengetahuan kami, tentu itu di luar domain kami untuk bisa melakukan pengecekan lebih lanjut. Prof. Fedy, tapi fee itu kan untuk tiga terdakwa, tiga tersangka itu siapa sih yang transfer ke lembaga hukum, Mas Fedy? Saya pikir tentu tidak perlu dijawab secara lebih teknis ya. Tadi fakta-fakta di persidangan sudah cukup jelas. Poin utamanya sebenarnya, tadi salah satu majelis hakim juga mengatakan kalau kita ingat bahwa honorarium itu adalah hak Anda sebagai lawyer. Itu salah satu majelis hakim secara clear mengatakan seperti itu. Karena ada pekerjaan jasa hukum yang dilakukan. Dan bahkan ada penegasan terakhir terkait dengan pengetahuan kami tentang sumber dananya. Dan pengetahuan kami seperti yang saya jelaskan tadi itu berasal dari pribadi dan sumber yang sah. Dan itu disampaikan
secara eksplisit dan kemudian dituliskan juga dalam perjanjian seperti itu.